Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi atau pemetaan. Ini juga barangkali sudah kalian pernah dapatkan di mata kuliah sebelumnya, bahkan barangkali dulu sejak zaman SMP atau sekolah, bahkan kalian sudah pernah melihat, mendengar, juga mempelajari tentang fungsi atau pemetaan. Baik, suatu fungsi dari A ke B itu sebenarnya apa sih gitu ya definisinya ya. Nah, kalau kita menuliskan definisi fungsi itu apa, keterkaitan dari A ke B, nulisnya ya seperti ini aja. Ini adalah suatu fungsi gitu, definisinya nulis definisi formalnya hanya seperti ini ya. Ya, namun masih ingat dulu kalau suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu apa? Ya, kalau dituliskan dalam kalimat harfiah atau kalimat bahasa Indonesia itu adalah suatu keterkaitan yang menghubungkan setiap elemen pada himpunan A dengan suatu elemen di himpunan B yang tunggal atau unik ya. Jadi suatu hubungan ya atau keterkaitan ya yang menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B tepat satu atau tunggal atau unik. Nah, keterkaitan di sini nanti bisa saja aturan, bisa saja formula, bisa saja korespondensi, kemudian ada rumus-rumus begitu keterkaitannya, tergantung nanti soalnya seperti apa ya. Jadi sekali lagi kalau kita mau menuliskan fungsi itu definisinya ya kalau ada A dan B itu fungsi itu adalah F sama dengan F.2 A ke B. Nah, kalau secara harfiah sekali lagi saya bacakan atau saya jelaskan bahwa di sini F dari A ke B itu adalah suatu fungsi jika dia menghubungkan atau keterkaitan antara himpunan A ke himpunan B ya yang tunggal atau unik ya. Jadi A ke B, nanti dikatakan A di sini itu adalah domain, B-nya adalah kodomain, nanti seperti itu lebih lanjut. Jadi A ini dikatakan domain atau daerah asal, B itu adalah kodomain atau daerah kawan. Kalau saya menggambarkan, misalkan di sini ada A, itu misalkan 1, 2, 3, 4. Kemudian misalkan di sini B itu A, B, C, D. Nah, ini kalau saya ambil suatu gambar notasinya, ini misalkan 1, 2, 3, 4, ini A, B, C, D, maka contohnya seperti ini. Nah, ini adalah suatu fungsi dari A ke B. Coba kalian perhatikan bahwa seluruh anggota tadi kita lihat fungsi, definisinya fungsi secara harfiah atau definisi informalnya adalah suatu keterkaitan yang menghubungkan antara anggota himpunan A ke anggota himpunan B tepat satu. A dihubungkan ke B tepat satu. A itu hubungannya dengan satu, ini dihubungkan dengan A saja, satu, nggak ada yang dihubungkan dengan yang lain. Nah, itu yang dikatakan tunggal atau unik. Dua dihubungkan dengan D, ini juga tunggal atau unik. Dua dihubungkan dengan D saja, tidak ada yang lain ya. 3 itu dihubungkan dengan B saja, nah ini juga tunggal. B 4 itu juga dihubungkan dengan C saja, tidak ada yang lain. Nah, tetapi nanti kalau saya punya bentuk yang lain, misalkan seperti ini, saya tulis seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, B, C, D, bisa seperti ini. Sekarang kalian perhatikan bahwa 1 dihubungkan dengan C, tidak ada yang lain ya. Yang kalian fokuskan adalah untuk hanya yang anggotanya A saja. Apakah ada anggota A itu yang tidak dihubungkan dengan B tepat satu atau unik? Kalau tidak unik berarti dia bukan himpunan.
2 dihubungkan dengan A juga, ya juga 1. 3 dihubungkan dengan A juga, ini juga 1, nggak ada yang lain. 3-nya dihubungkan dengan siapa selain A? Nggak ada. 4 dihubungkan dengan C saja, nggak ada yang lain. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, nah Pak, ini untuk anggota B bagaimana kalau dia memiliki pasangan di A lebih dari 1? Ya nggak apa-apa, yang kita lihat saja di anggotanya A saja, himpunan A. Ada nggak himpunan A yang tidak memiliki pasangan tepat 1 di B? Kalau ada berarti dia bukan himpunan, karena ini kita fokusnya adalah di anggota himpunan A itu tepat 1, berarti dia dikatakan fungsi. Ini adalah fungsi juga dari A ke B, ya. Nah, yang berkasus atau yang nggak boleh adalah misalkan seperti ini A, ini B, ini 1. Oh, sebentar, kurang besar ini. Baik, sekarang kalian fokus dengan gini. Misalkan saya punya A, kemudian ini B, ini 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Sekarang kalian fokus dengan yang di sini. 1, kalian fokus hanya di anggota A dulu. 1 dihubungkan dengan A, 1 juga dihubungkan dengan B. Ya. 3 dihubungkan dengan C, 3 dihubungkan dengan D. 2 tidak hubungkan dengan siapapun. 4 dihubungkan dengan A. Nah, ini loh yang dikatakan bahwa ada anggota A yang dihubungkan dengan B tapi tidak unik atau tidak tepat 1. Nah, ini contoh ini, ya tidak bisa dikatakan suatu fungsi. Ya, kenapa? Karena tidak sesuai dengan definisi tadi, bahwa kalau yang dikatakan fungsi itu adalah suatu hubungan yang mengaitkan antara himpunan A ke himpunan B, dia harus tepat 1. Nah, ini dia bukan fungsi. Kenapa? Karena untuk yang ada di sini, ya ada minimal satu saja anggota A yang dihubungkan dengan B tidak unik atau tidak tunggal, yaitu misalkan ini 1 dihubungkan dengan A, 1 dihubungkan dengan B. Kemudian ini juga ada 2 itu tidak hubungan dengan anggota B dimanapun, ya. Jadi ini juga hubungannya tidak tunggal karena dia tidak dihubungkan malahan, ya. Juga nomor 3 juga sama, dia tidak tunggal, ya. Baru ini dikatakan bukan fungsi. Itu ya contohnya, barangkali kalian juga sudah paham begitu. Nah, dari sini kita boleh menuliskan seperti ini, Jadi karena ini adalah suatu fungsi dengan disimbolkan hurufnya adalah huruf F, nanti nggak harus F sih, F, G, H, alfa, beta dan seterusnya. Ini kan fungsi F begitu. Kita boleh menuliskan seperti ini. Jadi F1 itu sama dengan, kita lihat F1 dihubungkan dengan apa? C. Berarti ini F1C, ya. Jadi ini nanti bacanya ini dibaca bayangan 1 oleh fungsi F adalah C, ya. Bayangan 1 oleh fungsi F adalah C. Ini saya kasih, nah biar jelas. Nah, ini adalah fungsi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Bayangan 2 oleh fungsi F, bacanya bayangan 2 oleh fungsi F itu sama dengan A. Bayangan 3 oleh fungsi F itu juga A. Bayangan 4 oleh fungsi F adalah C, ya. Ini jadi nanti menuliskannya seperti ini, bacanya bayangan boleh, peta boleh, ya. Jadi hasil juga boleh begitu. Nah, dari bentuk yang di atas sebenarnya ada 2 syarat, ya. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi kita ketika kita bahas tentang fungsi, ya. Saya tuliskan dulu, misalkan A dan B
suatu himpunan tak kosong, ya, suatu himpunan tak kosong ya, suatu hubungan F, ya, suatu pengaitan atau hubungan F dari A ke B ini disebut pemetaan atau fungsi, disebut pemetaan atau fungsi jika ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, untuk setiap A, anggota A, misalkan gini ya, yang pertama, untuk setiap A, anggota A ini terdapat B, anggota B sedemikian sehingga, nah gini nulisnya, sedemikian sehingga itu FA sama dengan B, ya. Kemudian yang kedua, nah ini syarat yang kedua yang harus dipenuhi juga untuk sebarang A1, A2 anggotanya A besar, atau A1 A2 itu posisinya sebagai domain jika, nah ini, jika A1 sama dengan A2 maka FA1 sama dengan FA2. Ini maknanya apa? Jadi yang pertama, A, setiap anggotanya A itu punya bayangan. Untuk yang A itu mengatakan seperti itu, untuk setiap anggotanya A terdapat B anggota B sedemikian sehingga FA sama dengan B. Untuk syarat yang kedua, untuk sebarang A1 A2 anggotanya A, jika A1 sama dengan A2 maka FA1 sama dengan FA2. Syarat yang kedua itu adalah menunjukkan dia harus tunggal, bayangannya harus tunggal, ya. Jadi hubungannya harus tunggal. Kalau tidak tunggal berarti bukan fungsi. Kenapa? Contohnya ini tadi, misalkan saya ambil 1 sama dengan 1 kan. Tetapi ini 1 ini kan sama dengan 1. Tetapi ternyata F1 bisa tidak sama dengan F1. Kenapa? Karena F1 yang satunya adalah A, ini tidak sama dengan B. Kalian lihat yang di sini. Nah, ini. Hingga dia bukan fungsi dari situ. Ya, kenapa? Karena ya menyangkal definisi dari fungsi di mana syarat yang kedua disangkal. Jadi dia punya bayangan atau punya hubungan, tetapi dia tidak tunggal gitu ya. Baik, dari situ kita bisa mengatakan A dikatakan daerah asal atau domain. Kemudian B dikatakan daerah kawan. Ini sudah kalian dapatkan di sekolah, di SMP sudah, atau kodomain. Ya. Nah, suatu ketika kita juga akan nanti membahas yang namanya ring. Ya, ring itu apa? Ya, ring atau image atau daerah hasil. Ya. Jadi jika F itu dari A ke B itu adalah suatu fungsi, maka daerah hasil atau ring, maka daerah hasil atau ring atau peta, boleh dikatakan seperti itu, atau peta boleh, atau bahasa Inggrisnya image. Nah, image itu peta dari F adalah
menuliskannya RF itu apa sih definisinya? Ya, dia B anggotanya B. Maknanya apa? Dia pasti kodomen. Yang dikatakan ring itu adalah B anggotanya B. Dia adalah kodomen, tetapi kodomennya apa? Kodomen yang punya pasangan di A. Nah, seperti ini. Dia B anggotanya B dengan syarat B itu sama dengan FA. Ya, B sama dengan FA. Artinya dia dikatakan ring, dia dikatakan image, dia dikatakan peta jika apa? Jika syarat pertama adalah kodomen yang memiliki pasangan di domain, ya B, di mana B sama dengan FA. Ya, kalau tidak punya pasangan di domain berarti dia bukan ring, ya. Dia bukan ring atau dia bukan peta, hanya kodomen saja. Ini saya tambahi untuk suatu A adalah anggotanya A. Untuk suatu A adalah anggotanya A. Artinya apa? Di sini kan apa sih ring itu? Ring itu adalah kodomen, ditunjukkan dengan apa ini? B anggota B. Ring itu adalah kodomen di mana kodomen yang memiliki pasangan di domain, ya. B sama dengan FA. Nah, mana sih yang menunjukkan domain ini? A-nya adalah anggota A besar. Ya, itu. Ini adalah tentang ring, ya, tentang ring. Sehingga kalau saya tuliskan lengkap dengan suatu definisi fungsinya, kalau saya gambarkan ke dalam diagram panah misalkan, ya tadi kan A itu dikatakan domain, B dikatakan kodomen. Nah, kemudian misalkan di sini ada A, dia ada ring-ring itu apa? Nah, ini adalah yang punya pasangan di sini. Jadi yang dikatakan ring nanti dia yang punya pasangan di domain. Jadi saya menuliskannya B kecil sama dengan FA. Inilah nanti yang pokoknya yang punya pasangan di domain berarti dikatakan ring. Ring itu nanti berupa himpunan. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita bahas domain, kodomen itu hubungannya biasanya dengan ring. Kalau nanti ada peta atau image, maka ada inverse image atau prapeta gitu. Jadi sebenarnya sama sih, cuma kecenderungannya seperti itu ya. Kalau kita bahas ring itu berarti hubungannya domain dan kodomen penyebutannya. Nanti kalau ada image, ya hubungannya bukan, ya sama sih, tetap namanya domain juga kodomen, tapi kita kalau bahas image atau peta itu kita nyebutnya prapeta. Kalau yang hubungannya kalau peta itu dengan prapeta atau image dengan inverse image, ya. Kalau yang tadi ring itu ada hubungannya dengan kodomen dan domain. Jadi untuk selanjutnya kita bahas tentang image dan inverse image. Nah, sebenarnya sekali lagi mirip image atau peta. Dan prapeta, atau kita nulisnya inverse image. Baik, kalau kita menuliskan definisinya secara definisi formal, ya, jika terdapat suatu fungsi f dari A ke B, kemudian dan S adalah subset dari A, S adalah subset dari A, maka yang dikatakan image, ya, image itu penulisannya fs, ya, dimana ini mirip dengan yang tadi. Mirip dengan yang tadi, cuma gini bedanya. Kalau image atau peta itu adalah kita boleh menyebut satuan, maksudnya kalau ring itu kan hubungannya dengan himpunan. Seluruh anggota yang punya pasangan di A itu dikatakan ring, himpunan dari seluruh anggota yang ada punya pasangan di A, ya, itu dikatakan ring, ya. Anggota B, ya, seluruh anggota B yang punya pasangan di A itu dikatakan ring, ya. Jadi ini hubungan. Nah, kalau inverse
itu adalah boleh kita image atau peta itu kita menyebutnya boleh satuan ya, makanya di sini ada saya misalkan S subset dari A, di mana fs ya, jadi peta itu atau image itu adalah A anggotanya A, maaf bukan A anggotanya A tapi B ya, jadi fs itu dia pasti anggotanya B, anggotanya B kecil, anggotanya B besar ya, dengan B itu sama dengan FA untuk suatu. Nah ini karena ada S subset dari A untuk suatu A anggotanya S ya. Jadi kalau yang di sini itu enggak, kalau kita bahas image itu tidak harus seluruh anggota dari B. Jadi kita nanti boleh menentukan satuannya ya. Jadi maksudnya gimana sih menentukan satuannya? Contohnya gini, saya tentukan. Kita boleh mengatakan bayangan atau image atau peta ya. A itu adalah bayangan dari 3. Tapi di sini kalau kita bahas ring itu berarti pada kasus ini dia ringnya adalah AC. Ya, tapi kalau bayangan kita boleh lihat satuannya aja. A itu bayangan dari 2 dan 3 gitu toh. Ya, sama kayak ini. Oh, kalau kita bahas ring berarti ring pada kasus yang ini adalah A, B, C, D ringnya ya, seluruh himpunannya. Tetapi kalau kita bahas image atau peta berarti kita boleh ambil satuan. Jadi A itu adalah bayangan dari 1, B itu adalah peta dari 3, D itu adalah peta dari 2 gitu ya, bisa dipahami ya maksudnya. Jadi bedanya ring dengan image. Kalau ring kita itu membahas seluruh himpunan yang ada di B dia memiliki pasangan di A seluruhnya, makanya nanti hubungannya dengan kodomen dia yang seluruh anggota kodomen yang punya pasangan di domain. Tetapi kalau kita membahas tentang image itu bisa seluruhnya, bisa satuan ya, seluruhnya juga boleh, satuan juga boleh kayak ini tadi. Jadi kalau kita membahas peta atau image bacanya kan bentar. Tadi oke. Ini ya. A itu adalah bayangan dari 2 ya. Kalau ini tadi bayangan dari 1 oleh fungsi f adalah C ya. Bayangan dari 2 atau peta dari 2 oleh fungsi f adalah A. Peta dari 3 oleh fungsi f adalah A, seperti itu. Jadi kita bisa ambil kalau image itu kita ambil satuan. Ring dari fungsi A ke B pada kasus ini adalah A, B, C, D. Ring pada fungsi f dari A ke B itu adalah pada kasus yang ini, yang saya bulati ini adalah A dan C gitu ya. Itu yang harus kalian ketahui ya, biar nanti bisa membedakan antara image dan ring. Kemudian selanjutnya kalau image sudah atau peta itu sudah, kita bahas tentang prapeta atau inverse image. Misalkan diberikan T itu adalah subset dari B, prapeta atau inverse image dari T inverse image dari T ditulis F inverse T adalah nulisnya ya, inverse image atau prapeta itu apa sih gitu ya. F inverse J itu adalah, kalau kita bahas inverse image dia berarti pasti anggotanya domain ya. Kita ambil A anggotanya A dan FA
FA anggotanya T. Ya, jadi apa sih sebenarnya inverse image itu? Inverse image itu adalah anggota domain, ya, anggota domain. Ini kalau ini kan definisi, kalau seperti ini kan definisi formalnya. F inverse T itu sama dengan A anggota A dan FA anggota T. Artinya apa? Jadi kalau saya tuliskan atau saya jelaskan dalam bentuk kalimat verbal itu, F inverse T atau prapeta dari T itu apa sih? A anggotanya A, dia adalah anggota domain, dan FA adalah anggotanya T. Jadi dia itu adalah yang menghubungkan dengan T, ya, dimana T tadi adalah anggotanya kodomain. Jadi yang dikatakan prapeta atau inverse image itu adalah anggotanya domain yang memiliki pasangan di kodomain tadi apa, ya. Jadi kalau misalkan saya punya tadi, kita menuliskan misalkan kita punya suatu fungsi dari A ke B, ya, misalkan kita punya ini A, suatu fungsi A dari B, ini adalah B, ya, misalkan ini tadi saya ambil T itu kan subset dari B, ini misalkan ada 9, kemudian di dalamnya ini ada T, ini T ini misalkan 3, ini 4 gitu misalkan, ya, kemudian ini ada, nah, seperti ini, misalkan ini di luarnya ini misalkan saya ambil aja misalkan ini 1, ini 2, ini dikatakan F inverse T. Jadi ini misalkan ini ke sini, ini adalah ke sini. Nah, ini loh, bisa dilihat bahwa yang namanya prapeta itu adalah arahnya kodomain ke kiri, ya. Jadi saya boleh menuliskan T-nya tadi itu adalah 3,4, kemudian prapetanya, nah ini jadinya adalah 1,2. Kalau saya tuliskan prapeta dari 3, nah gini, itu adalah sama dengan prapeta dari 3 berarti berapa? 1. Prapeta dari 4 adalah apa? Prapeta dari 4 adalah 2. Ya, ini kalau kita bahas prapeta. Nah, saya bahas sedikit lagi biar kalian bisa membedakan. Jadi gini, kalau yang tadi F A ke B, ini A, kemudian ini B. Nah, kalau yang kita misalkan ada bentuk seperti ini, F dari A ke B, yang namanya image, ya, tadi ini anggaplah ini S-nya, ini adalah FS-nya. Nah, maksud saya gini, kalau S kita S itu kan tadi subset dari A. Nah, kita boleh kalau kita bahas image itu kita bisa ambil sebagian dari anggota A. Kalau domain kan seluruhnya, kodomain kan juga seluruhnya. Kalau image ini tadi kita ambil S-nya hanya 2 dan 3, maka FS-nya adalah B sama C saja, ya. Jadi pada kasus ini kita boleh menuliskan bahwa S itu adalah 2,3, ya. Maka image-nya, bayangannya Fs, ya, itu adalah B, C. Nah, maka boleh kita tuliskan seperti ini. Jadi F2, ya, bayangan 2 oleh fungsi F adalah B, bayangan 3 oleh fungsi F adalah C, ya, seperti ini. Kalian yang harus membedakan bisa membedakan seperti ini.
Jadi ini adalah yang di kiri itu adalah prapeta, yang kanan adalah peta atau image. Kalau yang kiri adalah prapeta atau inverse image. Bisa membedakan ya mana peta, mana prapeta, mana domain, kodomain, ring ya. Jadi kalau kita bahas peta, prapeta, image atau inverse image, kita boleh mengambil unsur atau subset dari bagiannya kodomain atau bagiannya dari domain gitu. Baik, itu pertemuan kita, pertemuan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.